Beyond Time, bab 418-420. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hujan turun seperti sebelumnya, membasahi tanah dan jatuh ke benteng. Portal teleportasi berada di bagian benteng yang terbuka, sehingga hujan sudah membersihkan darah yang telah tumpah. Dikelilingi oleh percikan listrik dan dentuman keras, kembaran Wang Chen, Smoke White, dengan cepat memperbaiki portal teleportasi. Pada saat yang sama, ia melakukan penyesuaian untuk mengubah tujuan teleportasi mereka. Mengingat para kultivator pengawal hitam Holytide telah ditempatkan di sini untuk melakukan penyergapan, sangat mungkin misi tersebut telah terkompromikan. Pilihan teraman tampaknya adalah berteleportasi ke lokasi yang berbeda. Saat Wang Chen bekerja, Kong Xianglong memandang ke arah perbatasan wilayah Holytide, ekspresinya sulit ditebak. Penyergapan ini tidak mungkin direncanakan khusus untuk kami. Tidak mungkin mereka tahu bahwa kelompok kamilah yang akan datang ke sini. Dan jika mereka memang mengincar kami, mereka tidak akan mengirimkan orang yang begitu sedikit. Dengan suara pelan, Su Qing berkata, sepertinya mereka memang berada di sini untuk mengunci portal teleportasi ini secara umum. Ini pasti bukan satu-satunya benteng tempat hal seperti ini terjadi. Bagaimana jika Holytides sudah berada di tujuan kita, mencari agen tersebut? Tanya Sir Mountain River. Tunggu dulu, kata Dusky Spirit, tampak terkejut. Mungkinkah kita ditugaskan untuk mengekstraksi agen yang sebenarnya? Dia melihat sekeliling dengan curiga. Seperti yang telah mereka duga, kelompok manapun yang ditugaskan untuk mengekstraksi agen tersebut kemungkinan besar akan memiliki seorang ahli yang sangat kuat yang disusupkan secara diam-diam di antara para agen. Belum tentu, kata Kong Xianglong, matanya berbinar. Kemungkinan besar ini membuktikan bahwa Holytides tidak tahu kemana agen itu akan pergi. Mereka pasti mencari di sepanjang perbatasan prefektur. Su Qing mengangguk. Mereka semua sudah tahu sejak awal bahwa misi mereka kemungkinan besar hanyalah pengalihan perhatian untuk menjauhkan perhatian dari tim evakuasi yang sebenarnya. Kemungkinan besar, akan ada 9 kelompok misi umpan dan 1 kelompok misi yang sebenarnya. Itu akan membuat Holytide jauh lebih sulit untuk menentukan di mana harus menyerang. Sudah pasti ada agen Holytide di Ciciling County, yang berarti jika hanya 1 kelompok misi yang dikirim, mereka akan dengan mudah dapat melaporkannya. Itulah mengapa beberapa tim telah dikirim. Sebenarnya, Su Qing merasa bahwa semua tim yang secara terbuka dikirim dalam misi itu mungkin hanyalah umpan. Ia sama sekali tidak akan terkejut jika ada juga tim rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ada kemungkinan juga bahwa agen yang kembali bahkan tidak membutuhkan tim untuk mengawalnya. Seluruh kejadian ini adalah permainan yang kompleks. Namun, hal itu juga menekankan kepadanya betapa parahnya kemunduran umat manusia. Meskipun kultivator Naschen Soul tidak dapat melewati perbatasan, faktanya kultivator Holytide tingkat rendah dapat melewatinya. Dan itu menunjukkan betapa lemahnya Ciciling County. Semua orang memahami prinsip yang sama. Akhirnya, setelah serangkaian suara gemuruh yang dahsyat, portal teleportasi tersebut berhasil diperbaiki. Terlepas dari apakah misi mereka hanya pengalihan perhatian atau memang benar-benar misi mereka tetap memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka terbang menuju portal teleportasi, cahaya menyala, dan saat hujan terus turun, mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dekat perbatasan prefektur Tidifol, di lokasi yang tersembunyi di dalam jurang. Tetap waspada semuanya, kata Kong Xianglong. Kemungkinan besar tidak akan ada banyak penyusup Holytide di sini. Mari kita periksa tempat pertemuan. Mudah-mudahan, agen yang kita evakuasi masih hidup, entah itu umpan atau bukan. Dengan demikian, Kong Xianglong mengeluarkan kompas geomantik. Para pendekar pedang memiliki sejumlah cara rahasia untuk berkomunikasi satu sama lain, dan dalam misi seperti ini, hanya pemimpin misi yang tahu cara mana yang harus digunakan. Misalnya, kompas geomantik ini adalah perangkat magis khusus yang disiapkan hanya untuk misi ini, dan akan menuntun mereka langsung ke lokasi agen. Protokol misi adalah menggunakan kompas geomantik untuk menemukan agen, lalu pergi secepat mungkin. Su Qing sudah familiar dengan hal-hal umum tersebut, karena telah dijelaskan selama pelatihannya.
Kong Xianglong melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke kompas, jarumnya berputar sebentar, lalu berhenti pada arah tetap. Sebuah peta sederhana muncul di udara di atas. Ada titik merah samar yang berkedip-kedip di peta tersebut, tidak terlalu jauh dari posisi mereka saat ini. Ketika mereka melihat titik merah itu, mereka semua menghela napas lega. Itu menandakan bahwa agen yang mereka temui masih hidup. Wajah Kong Xianglong berseri-seri, dan dia segera memberitahu semua orang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Misi evakuasi tidak bisa dilakukan secara impulsif. Jika tidak hati-hati, ada kemungkinan mereka akan mengungkapkan posisi agen kepada musuh. Rencananya adalah memancing kultivator Holytide terdekat ke tempat terbuka, memastikan area tersebut aman, lalu menyerbu untuk mengevakuasi agen tersebut. Su Qin bertanggung jawab untuk memastikan area tersebut aman, dan dia akan bekerja sama dengan Dusky Spirit. Sir Mountain River dan Wang Chen akan memancing para kultivator Holytide ke tempat terbuka. Kong Xianglong akan bertugas mengekstrak agen tersebut. Ketika Kong Xianglong menjelaskan semuanya, Su Qin mengangguk. Kong Xianglong melakukan semuanya sesuai prosedur, yang memang sudah bisa diduga. Setelah penjelasan, mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Su Qin dengan cepat menyelinap keluar di malam hari untuk mulai mencari musuh. Dusky Spirit melakukan hal yang sama, begitu pula para pendekar pedang dari kantor operasi lapangan yang bekerja sama dengan mereka. Waktu berlalu, sekitar 1 jam kemudian, suara gemuruh memenuhi udara, bersamaan dengan fluktuasi teknik magis. Saat menoleh, Su Qin melihat bahwa suara itu berasal dari arah Tuan Gunung River dan Wang Chen, yang sedang berusaha menarik perhatian para kultivator Holytide yang berada di dekatnya. Namun, Su Qin segera mengerutkan kening. Pertama, Su Qin sendiri belum menemukan tanda-tanda keberadaan kultivator Holytide selama ini. Sepertinya hampir tidak ada satupun di daerah itu. Ini tidak masuk akal, mengingat asumsi mereka sebelumnya bahwa Holytide sedang menyisir perbatasan untuk mencari agen tersebut. Ada yang tidak beres. Kewaspadaan Su Qin meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Sir Mountain River dan Wang Chen sampai pada kesimpulan yang sama. Upaya mereka untuk memancing para kultivator Holytide tidak membuahkan hasil. Ini adalah situasi yang sangat aneh, dan mereka berdua memiliki firasat buruk tentang hal itu. Beberapa saat kemudian, cahaya terang melesat ke langit. Itu adalah teknik magis yang digunakan untuk menciptakan sinyal. Lebih tepatnya, sinyal tersebut menyerukan tim misi untuk segera berkumpul kembali. Ketika Su Qin melihat sinyal itu, hatinya langsung ciut karena menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Alasannya adalah sinyal itu datang dari arah yang dituju Kong Xianglong untuk membawa agen tersebut. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Kong Xianglong tidak perlu mengirimkan sinyal itu. Dia pasti sudah membawa agen tersebut pergi dan memberitahu anggota tim lainnya ketika dia sudah aman. Su Qin mengubah arah dan menuju ke tempat asal sinyal tersebut. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, dia bisa melihat Kong Xianglong, Tuan Gunung Sungai, dan yang lainnya di kejauhan. Mereka berada di tengah hamparan dataran yang luas. Sungguh mengejutkan. Hanya beberapa ratus meter di depan mereka, seseorang tergeletak di tanah, terengah-engah. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, hingga ke tulang, dan berlumuran darah. Bahkan, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menyadari bahwa selain wajahnya yang tampak normal, ia tidak memiliki kulit di bagian tubuhnya yang lain. Kulitnya telah teriris. Kita hanya bisa membayangkan rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya. Sebagian besar tulangnya patah, dan semua lubang darmanya telah hancur. Sebelum hancur, ada 120 lubang darma, yang menunjukkan bahwa pemuda ini adalah seorang kultivator terpilih. Salah satu matanya hilang, telah dicakar dari tengkoraknya, dan kedua telinganya hilang. Dia juga telah diracuni, menyebabkan sebagian besar tubuhnya mulai membusuk. Tidak mungkin dia akan selamat, dan jelas dia hanya memiliki beberapa saat untuk hidup. Penampilannya sangat mengerikan. Su Qin memperhatikan dengan ekspresi serius dan mata yang berkilauan dingin. Saat mendekat, dia menyadari bahwa area seluas 300 meter di sekitar pemuda itu sebenarnya adalah formasi sihir. Su Qin bukanlah ahli dalam formasi sihir, tetapi dia dapat merasakan niat membunuh yang luar biasa di dalam formasi ini. Jelas, formasi sihir yang luar biasa ini sangat mematikan.
Adapun pemuda itu, dia telah ditempatkan tepat di tengah formasi tersebut. Dia bukan agennya, geram Kong Xianglong sambil menggertakkan giginya. Matanya merah padam, tapi dia pasti ada hubungannya dengan agen itu. Dia sudah seperti ini ketika aku tiba di sini. Dan Holides meninggalkan gulungan giok ini. Dia mengaktifkan slip giok itu, dan sebuah suara dingin dan brutal terdengar. Halo, para pendekar pedang. Sayangnya, aku tidak bisa hadir untuk berbicara dengan kalian secara langsung. Pengawal hitam hanya ingin meninggalkan sedikit hadiah untuk kalian. Semoga kalian menyukainya. Selamat menikmati. Pesan itu diakhiri dengan tawa dingin. Duskai Spirit dan para pendekar pedang lainnya baru saja bergegas ke sana. Mereka, bersama dengan Sir Mountain River dan Wang Chen, semuanya mendengar pesan itu. Setelah itu, mata mereka menyala-nyala karena amarah. Situasinya jelas. Mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menganalisisnya. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Holides menciptakan pengalihan perhatian di benteng untuk menunda tim. Dengan waktu yang didapat, mereka berhasil menemukan pemuda ini. Pemuda itu bukanlah agen sebenarnya, oleh karena itu, mereka menyiksanya dengan brutal hingga hampir mati, lalu meninggalkannya di dalam formasi mantra mematikan ini. Pengawal hitam Holiday menginginkan para pendekar pedang untuk menyaksikan kematiannya secara langsung. Jika ada yang memasuki formasi itu, pemuda itu akan mati. Begitu pula setiap orang yang melangkah ke dalam formasi itu. Bahkan, mungkin saja akan terjadi lebih dari itu. Mungkin formasi sihir itu akan meledak dan membunuh orang-orang di luarnya. Terlepas dari apakah formasi sihir itu meledak atau tidak, pemuda itu akan mati. Dia sudah hampir menghembuskan napas terakhirnya. Inilah cara kejam yang digunakan Holides dalam beroperasi. Semua orang berdiri di sana dalam keheningan. Wang Chen, yang paling memahami formasi sihir, berlutut dan memeriksa formasi tersebut. Sesaat kemudian, dia menatap Kong Xianglong dengan ekspresi getir. Ini adalah formasi fatalitas hati roh khas Garda Hitam. Konon mereka mempelajarinya dari Night Sades. Formasi ini menggunakan seseorang sebagai jantungnya. Pemuda itu sekarang menyatu dengan formasi tersebut, jadi setiap upaya untuk mendekatinya akan mengaktifkannya. Bahkan mengirimkan Grue pun tidak akan berpengaruh. Letnan Gubernur masih meneliti detail formasi ini, jadi saat ini benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini adalah formasi sekali pakai, jadi begitu diaktifkan, selesai sudah. Adapun pemuda itu, dia sudah berada di ujung jalan. Mata Kong Xianglong benar-benar merah dan dia bernapas terengah-engah. Sambil terus mengawasi pemuda yang tak sadarkan diri itu, Su Qing berjalan ke tepi formasi. Dia tidak yakin apakah bayangannya bisa melakukan apapun, jadi dia berkata, aku bisa mencoba sesuatu. Aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Tangan Kong Xianglong terkepal saat ia membuka mulut untuk berbicara. Namun, sebelum ia sempat berbicara, pemuda dalam formasi itu perlahan membuka matanya. Rasa sakit terpancar di matanya saat ia menatap kosong ke arah Su Qing dan yang lainnya. Apakah kalian, pendekar pedang? Suaranya lemah, namun tetap saja, ketidakpercayaan masih bisa terdeteksi dalam kata-katanya. Su Qing menghunus pedang komandonya. Kong Xianglong dan semua orang lainnya melakukan hal yang sama. Cahaya berkilauan dari pedang mereka menembus kegelapan dan menerangi mata pemuda itu. Berkat segel yang ayahku letakkan di jiwaku, aku bisa merasakan bahwa kalian adalah pendekar pedang. Maafkan aku karena kalian harus melihatku seperti ini. Pemuda itu jelas sangat menghormati pendekar pedang dan ingin mempertahankan martabatnya. Sayangnya, dia tidak mampu melakukannya. Ayahku manusia, ibuku seorang Holiday, jadi, tidak, aku bukan pendekar pedang. Tapi aku menguasai salah satu sihir rahasia kalian. Ayahku mengajariku, aku tidak memberitahu apapun kepada pengawal hitam. Apapun yang mereka lakukan padaku, aku tidak mengatakan apapun. Pemuda itu berusaha mengumpulkan kekuatannya. Dia memaksakan senyum di wajahnya, tetapi rasa sakit yang dialaminya menghilangkan keindahan dari senyum itu. Ayah ingin aku membawa sesuatu ke sini untuk diberikan kepada kalian para pendekar pedang. Beliau bilang aku tidak boleh merusaknya. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa membawanya setelah aku meninggal. Sepertinya aku telah menyelesaikan misiku. Pemuda itu masih tersenyum.
Rupanya, menyelesaikan misi terakhir itu adalah satu-satunya harga diri yang tersisa baginya. Akhirnya, senyumnya berubah menjadi senyum kepuasan sejati. Namun, siksaan yang dialaminya memastikan bahwa senyum itu mulai memudar. Ia semakin lemah. Karena penderitaan yang dialaminya, suaranya bergetar saat berbicara. Ayahku adalah seorang pendekar pedang, dan dia selalu membicarakan kejayaan mereka. Aku juga ingin menjadi pendekar pedang. Aku bukan manusia, tapi dia bilang jika aku bisa menyelesaikan misi ini, aku mungkin bisa tinggal di Cicilline County, dan mungkin aku bisa menjadi pendekar pedang. Aku telah menyelesaikan misiku, tapi sepertinya aku tidak akan menjadi pendekar pedang. Kata-katanya menyentuh hati Su Qing. Kong Xianglong dan yang lainnya pun merasakan hal yang sama. Aku berharap aku bisa menjadi pendekar pedang seperti ayahku. Pemuda itu begitu lemah sehingga ia tidak bisa membuka matanya. Saat matanya perlahan terpejam, ia melakukan gerakan mantra, menyebabkan ruang dimensi pribadinya terbuka. Sebuah tas muncul di sampingnya. Semua orang yang hadir terguncang hebat. Gelombang emosi yang dahsyat memenuhi mereka. Kau adalah seorang pendekar pedang, seru Kong Xianglong lantang. Kemudian dia mengangkat pedang komandonya. Aku bersedia menjadi seorang pendekar pedang, setia pada jabatanku, dan tidak takut mengorbankan nyawaku. Saat ia mengucapkan sumpah para pendekar pedang, orang-orang yang hadir lainnya ikut bergabung, termasuk Su Qing. Pemuda itu gemetar, dan matanya yang tertutup terbuka. Sambil menatap mereka, ia mengucapkan kata-kata yang sama. Aku bersedia menjadi seorang pendekar pedang ulung, tidak akan pernah mengkhianati umat manusia, selalu siap bertarung. Aku bersedia menjadi pendekar pedang, berjuang untuk kemanusiaan, membela rakyatku. Aku bersedia menjadi seorang pendekar pedang, untuk memutus malapetaka fajar, untuk membuat cahaya langit dan bumi mekar. Suara pemuda itu menyatu dengan suara yang lain. Kemudian matanya terpejam, dan senyumnya terpatri untuk selamanya. Ketika dia meninggal, formasi itu aktif. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi terdengar saat formasi itu meledak. Saat gelombang kejut menyebar, menerpa pakaian dan rambut semua orang yang hadir, mayat pemuda itu terkoyak-koyak dan tersebar tertiup angin. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah sebuah kotak, tergeletak di tempat dia meninggal. Itu adalah kotak harapan, yang merupakan wadah pengiriman laporan intelijen. Kotak itu terbuka. Siapakah para pendekar pedang itu? Pikir Su Qing. Di masa lalu, dia sebenarnya tidak mengerti. Bahkan, alasan dia awalnya ingin bergabung dengan para pendekar pedang tidak ada hubungannya dengan aspirasi besar untuk membela umat manusia. Tidak mungkin seseorang dengan masa kecil yang pahit seperti dirinya dapat secara alami mengembangkan perasaan patriotik terhadap kemanusiaan. Tujuan utama Su Qing dalam hidup adalah berusaha untuk tetap hidup, memperbaiki hidupnya sedikit jika memungkinkan, dan hidup cukup lama untuk membunuh gagak dan elang. Dan ada 3 alasan mengapa dia menjadi seorang pendekar pedang, karena Kapten ingin menjadi seorang pendekar pedang, karena menjadi seorang pendekar pedang akan memberinya rasa aman, karena otoritasnya sebagai seorang pendekar pedang akan membantunya dalam pencariannya terhadap si gagak. Yang terpenting adalah bagaimana statusnya sebagai seorang pendekar pedang menjadi senjata dalam perlengkapannya untuk melawan si gagak. Semua alasan itu pada akhirnya bersifat egois. Meskipun begitu, bukan berarti Su Qing adalah satu-satunya orang yang memiliki motif seperti itu. Pada kenyataannya, para pendekar pedang baru dari prefektur yang jauh dan luas umumnya memulai dengan pemikiran seperti itu. Selain orang-orang yang dibesarkan di istana pendekar pedang yang mendengar cerita tentang para pendekar pedang dan misi mereka, sangat sedikit kultivator di prefektur luar yang peduli sama sekali dengan tujuan membela umat manusia. Bagi Su Qing, upacara di prefektur penerima kaisar, termasuk penilaian hati oleh Kaisar Agung, telah mengubah segalanya. Perubahan itu hampir tak terasa. Tetapi hal itu membuat Su Qing memahami cara berpikir seorang pendekar pedang. Kemudian ia tiba di ibu kota kabupaten dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari yang pernah dikenalnya sebelumnya. Misalnya, Kong Xianglong. Ia telah bertemu dengan para kultivator pilihan yang agak bermusuhan tetapi tidak jahat. Dan penguasa istana, yang tegas, tetapi hanya karena ia ingin melindungi cita-cita para pendekar pedang. Kemudian Su Qing telah berpartisipasi dalam pengambilan sumpah, dan juga telah mempelajari sejarah umat manusia. Mustahil semua hal itu tidak berpengaruh padanya. Pengaruhnya,
yang awalnya kecil, perlahan meresap ke dalam pikiran dan hatinya. Dan kini ia telah menyaksikan sesuatu yang lain yang membuatnya sangat terguncang. Seorang pemuda dengan 120 lubang dharma yang telah lama bermimpi menjadi seorang pendekar pedang akhirnya disiksa hingga mati oleh Holytides. Namun dia bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun informasi kepada mereka. Ketika dia mengucapkan sumpah pendekar pedang bersama mereka, dia tersenyum dan menutup matanya. Kemudian dia menghilang dalam formasi mantra yang meledak. Su King belum pernah bertemu pemuda itu sebelumnya. Terlebih lagi, dia telah melihat banyak kematian dalam hidupnya. Mungkin terlalu banyak, jadi yang mengguncangnya hingga ke lubuk hatinya bukanlah kematian pemuda itu, melainkan mimpinya dan keputusannya. Dia jelas memiliki masa depan yang cerah di hadapannya, namun dia memutuskan untuk menempuh jalan yang berujung pada kematian. Hal itu agak membingungkan bagi Su King, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia mengerti. Karena Su King selalu menutup hatinya rapat-rapat, tidak mudah baginya untuk menerima orang asing atau organisasi baru. Bahkan lebih sulit lagi baginya untuk benar-benar menyetujui mereka, atau menjadikan mereka bagian dari dirinya sendiri. Begitulah keadaannya bahkan sekarang. Meskipun begitu, ia mulai menyadari bahwa, tanpa ia sadari, perasaannya terhadap para pendekar pedang tampak berbeda dari sebelumnya. Ia merasa lebih hormat, meskipun ia belum memiliki rasa memiliki, ia menghormati ketulusan Kong Xianglong, ketegasan Tuan Istana, dan sumpah pendekar pedang. Terlebih lagi, ia menghormati pemuda yang baru saja menemui ajalnya. Oleh karena itu, Su King menyatukan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke tempat di mana dia meninggal. Angin bertiup, menyebarkan debu dan puing-puing, serta menyebarkan abu pemuda itu. Angin itu juga membawa aura dari dalam kotak permohonan hingga ke para pendekar pedang yang berkumpul. Itu adalah aura yang sangat unik, bercampur dengan aroma bunga osmanthus. Ekspresi Kong Xianglong menunjukkan kesedihan dan kemarahan saat ia melangkah maju, mengumpulkan sisa abu pemuda itu, dan memasukkannya ke dalam botol. Kemudian ia mengambil kotak permohonan yang telah dibuka. Misi ini sudah selesai, katanya pelan, membelakangi mereka sambil memegang kotak permohonan. Su King tidak mengatakan apa-apa. Begitu pula dengan para pendekar pedang lainnya. Misi evakuasi tersebut gagal. Namun, mereka berhasil mendapatkan kontainer pengiriman untuk laporan intelijen. Apakah aspek misi tersebut dapat dianggap sebagai keberhasilan atau kegagalan masih belum pasti. Nak, kembalilah ke ibu kota kabupaten dan antarkan ini ke kantor operasi lapangan. Kong Xianglong melambaikan tangannya, melemparkan kotak permohonan itu ke arah Su King. Su King menangkapnya, dan aroma bunga osmanthus semakin kuat. Tanpa menoleh, Kong Xianglong dengan tenang berkata, "Kalian semua kembalilah bersama Kit. Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Aku akan pergi sebentar untuk menenangkan pikiran." "Tentu saja, Saudara Naga," kata Sir Mountain River sambil menggenggam tangannya. Urat-urat di wajahnya menonjol saat ia melanjutkan, "Kau pergi sendiri. Nak, bawa yang lain kembali. Aku ada urusan pribadi, jadi aku tidak bisa ikut." "Sungguh kebetulan," kata Wang Chen dengan muram. Aku harus mengunjungi kampung halamanku, jadi aku juga tidak bisa pulang." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menatap cakrawala yang jauh. "Aku akan pergi bersama Dragon Bro," kata Dusky Spirit dengan tegas. Su King menatap mereka sejenak. Kemudian dia menyerahkan kotak permohonan itu kepada salah satu pendekar pedang dari kantor operasi lapangan. Pendekar pedang itu mengambilnya, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi malah menahan diri. "Aku juga ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan," kata Su King. "Kau pulang saja duluan." Kata-katanya menyebabkan Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit menatapnya dengan ekspresi terkejut yang disembunyikan. Kong Xianglong akhirnya berbalik, menatap Su King. Dia berkata, "Kau tidak perlu melakukan ini, Nak. Aku harus mengembalikan uang seseorang atas hadiah yang mereka berikan," kata Su King dengan nada sangat serius. Kong Xianglong hanya berdiri di sana untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengangguk, berbalik, dan terbang menjauh. Sir Mountain River, Dusky Spirit, dan Wang Chen mengikutinya. Mereka menuju ke perbatasan Kabupaten Penyegelan Laut. Wilayah Holytide. Su King melangkah maju, lalu melesat mengejar mereka seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dia tahu persis apa yang akan mereka lakukan.
bukan hal yang aneh bagi Kong Xianglong untuk mengabaikan protokol misi. Mengingat dia sendiri telah melihat bagaimana pengawal hitam menyiksa pemuda itu dengan brutal, mengingat kepribadiannya, tidak mungkin dia hanya berdiri diam dan tidak melakukan apapun sebagai tanggapan. Selain itu, bahkan Su Qing masih bisa mendengar pesan yang ditinggalkan oleh kultivator pengawal hitam itu terngiang di benaknya. Karena Garda Hitam telah menekankan pentingnya memberikan hadiah kepada para pendekar pedang, maka wajar jika mereka membalas budi. Saat kelima orang itu terbang pergi, para pendekar pedang yang tersisa dari kantor operasi lapangan memperhatikan kepergian mereka. Mereka tampak sedikit iri, tetapi pada akhirnya, mereka berjabat tangan memberi hormat dan kemudian berbalik untuk memulai perjalanan kembali ke ibu kota kabupaten. Tidak semua pendekar pedang begitu rela melanggar protokol misi. Terlebih lagi, mereka memiliki tugas yang lebih penting. Mereka perlu membawa laporan intelijen itu kembali dengan selamat ke ibu kota kabupaten. Itulah inti sebenarnya dari misi tersebut. Mereka menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu dingin sekali, dan angin bagaikan utusan kematian itu sendiri, memegang sabit untuk merenggut nyawa manusia. Su Qing dan yang lainnya melaju menerjang angin itu, pakaian mereka berkibar, rambut mereka terurai di belakang mereka. Namun, ketika rasa dingin menyentuh kulit mereka dan meresap ke dalam hati mereka, itu tak dapat dibandingkan dengan kesunyian dan kedinginan yang sudah ada di dalam diri mereka. Niat membunuh sudah membara di dalam diri mereka. Semakin cepat mereka terbang, semakin kuat niat itu. Mengingat kurangnya cahaya bulan dan angin kencang, malam itu adalah malam yang baik untuk membunuh. Mereka sudah bergerak secepat mungkin. Mereka tidak menahan diri sedikit pun. Sejak Su Qing berkomentar tentang membalas budi, Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja semuanya memandangnya dengan cara yang berbeda. Persetujuan mereka semakin dalam. Sir Mountain River memancarkan kabut darah yang mengelilinginya dan membuatnya tampak seperti bayangan darah dari mata air kuning. Dusky Spirit sekali lagi menjelma menjadi iblis. Alih-alih hantu jahat berkulit hijau, dia sekarang adalah burung kematian yang terbuat dari tulang murni, diselimuti api. Wang Chen telah menyimpan doppelganger Smoke White-nya. Sekarang, doppelgangernya adalah seorang kurcaci yang mengenakan jubah mewah. Dia tersenyum pada Su Qing lalu menjilat bibirnya. Rasa dingin yang intens di sekitarnya menyebabkan tanah di bawahnya membeku. Kong Xianglong memiliki naga emas yang berputar-putar di sekelilingnya, menyebabkan tubuhnya berdenyut dengan fluktuasi yang mengerikan saat dia melaju kencang. Mengingat keadaan tersebut, Su Qing merasa tidak perlu membiarkan mereka mengunggulinya. Bayangannya menyelimutinya, menyebabkan tubuhnya berdenyut dengan kekuatan fisik 7 istana. Dia melesat menembus malam dengan kecepatan kilat, seperti roh yang mengganggu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kelima orang itu bagaikan raksasa ganas yang haus darah, dan setiap saat berlalu, mereka semakin mendekat ke para kultivator Garda Hitam Holy Tide yang masih belum keluar dari prefektur Tidifol. Saat terbang, mereka berkomunikasi satu sama lain, menyusun rencana pertempuran sederhana. Meskipun mereka tidak tahu berapa banyak musuh yang akan mereka hadapi, berdasarkan pengalaman dan intuisi, mereka dapat menyusun strategi umum. Akhirnya, tepat sebelum fajar menyingsing ketika malam paling gelap, dan ketika mereka hanya berjarak sekitar 1 batang dupa dari perbatasan, mereka melihat sekelompok beberapa lusin sosok melaju di depan mereka. Semuanya mengenakan jubah hitam, dan jumlahnya lebih dari 60 orang. Mereka tidak bergerak terlalu cepat. Jelas, mereka dalam suasana hati yang baik setelah misi mereka, dan bahkan mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Meskipun begitu, mereka tidak lengah, jadi begitu Su Qing dan yang lainnya mendekat, para kultivator pengawal hitam menyadari kehadiran mereka. Berbalik, ekspresi mereka berubah. Menyadari para pengejar mereka tidak memberi mereka keuntungan apapun. Kong Xianglong berada di garis depan, dan dia meneriakkan seruan perang saat menerobos masuk ke pasukan musuh. Su Qing datang kedua, seperti sambaran petir hitam yang menghantam kultivator pengawal hitam tingkat 5 istana. Kultivator pengawal hitam itu berteriak singkat, hingga seluruh tubuhnya roboh menjadi kabut darah, dan teriakannya terhenti. Darah sudah berhamburan saat Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit tiba. Pembantaian pun terjadi. Para kultivator Garda Hitam meraung marah saat mereka melawan balik.
Mengingat mereka telah menyusup ke Kabupaten Penyegelan Laut, sudah pasti mereka memiliki kemampuan bertempur yang luar biasa dan pengalaman yang luas. 40 dari mereka memiliki kemampuan bertempur tingkat 5 istana, dan ada 12 di tingkat 7 istana. Anggota tingkat 7 istana semuanya memiliki teknik kelas kekaisaran Garda Hitam khusus. Ada 2 orang dengan kekuatan tingkat 8 istana. Kedua orang itu tidak menerangi istana surgawi dengan 5 api kehidupan. Mereka menggunakan 4 api untuk menerangi 7 istana. Tetapi berkat teknik kelas kekaisaran mereka memiliki kemampuan bertempur tingkat 8 istana yang luar biasa. Selain mereka, ada 3 perwira yang memimpin kelompok tersebut. Semuanya berada di pertengahan tingkat jiwa Naschen. Kelompok sekuat ini bisa menjadi inti dari sebuah sekte. Tetapi bagi orang-orang Holy Tide yang mengendalikan seluruh wilayah Holy Tide, itu hanyalah pasukan kecil. Dan ketika kelompok ini digabungkan dengan kelompok yang telah menyergap Suking dan yang lainnya sebelumnya, menjadi jelas bahwa pasukan kecil dari pihak Holy Tide masih tergolong besar dan akan berisi para ahli yang sangat kuat. Lagi pula, Holy Tide adalah penguasa wilayah Holy Tide, dan spesies apapun yang mengendalikan seluruh wilayah pasti memiliki banyak ahli yang kuat sebagai cadangan. Secara perbandingan, kekuatan cadangan dari satu wilayah saja tidak mungkin bisa dibandingkan. Meskipun begitu, pasukan pendekar pedang yang mereka hadapi sangat berbeda dari apapun yang pernah mereka temui sebelumnya. Ketika kedua pihak bentrok, pertempuran sengit langsung pecah. Ketiga ahli setengah Naschen Soul itu langsung menyerbu ke arah Kong Xianglong. Kedua kultivator tingkat 8 istana mencoba bergabung dengan mereka, tetapi sebuah peti mati tiba-tiba jatuh entah dari mana dan menghalangi jalan mereka. Wang Chen yang berwujud kerdil menyeringai ganas, dan pada saat yang sama, kembarannya, Smoke White, muncul di sampingnya. Dusky Spirit berada di samping, dan Sir Mountain River juga ada di sana. Ketiganya menghadapi kedua kultivator tingkat 8 istana, mengulur waktu bagi Kong Xianglong dan Suking. Yang pertama melawan lawan terkuat, 3 ahli setengah Naschen Soul. Yang kedua mengurus semua orang lainnya. Itulah rencana yang telah mereka sepakati di sepanjang perjalanan. Itu diputuskan ketika Suking mengatakan satu hal sederhana. Saya jago melawan kelompok besar. Saat itu, Suking mengangkat belatinya dan memanfaatkan inti racun terlarang di istana surgawi ketiganya. Ketika racun itu menyebar, kumbang-kumbang yang tak terhitung jumlahnya juga berkerumun keluar darinya, membentuk awan hitam yang berdenyut dengan energi mengerikan dan racun mematikan. Saat jeritan terdengar dari para kultivator pengawal hitam, Suking tetap tanpa ekspresi, dan dia menyerbu ke tengah-tengah pertempuran. Patriark prajurit Vajra Emas mengirimkan tusuk sate besi hitam yang melesat dalam bentuk kilat merah. Dan bayangan Suking membentang dari mata di dahinya, menembus bayangan para kultivator pengawal hitam dan melahap mereka. Sampai saat ini, mimpi buruk telah tiba. Suking benar, dia mahir dalam melawan kelompok. Begitu dia melepaskan racun dari istana surgawi ketiganya, kematian yang mengerikan akan terjadi. Bahkan, sejak Suking memperoleh inti racun terlarang itu hingga sekarang, dia belum pernah memanfaatkan potensi penuhnya. Bahkan sekarang, dia masih mengendalikannya dengan hati-hati. Lagi pula, racun itu tidak membedakan antara musuh dan sekutu. Racun itu tidak akan melukai Suking, tetapi bisa mematikan bahkan bagi Patriark prajurit Vajra Emas dan bayangannya. Meskipun terkendali, hal itu tetap sangat mengejutkan para kultivator pengawal hitam Holy Tide. Dalam sekejap, 3 dari 5 kultivator istana berteriak ketakutan saat tubuh mereka hancur. Kulit wajah mereka meleleh, tubuh mereka berubah menjadi darah, dan bola mata mereka terlepas dari rongga mata. Terlepas dari semua itu, mereka tidak merasakan sakit apapun. Itulah hal yang menakutkan tentang racun inti terlarang Suking. Racun itu menyebabkan tubuh membusuk tanpa korban dapat merasakan apapun. Pada saat rasa sakit menyerang mereka, racun itu sudah berada jauh di dalam sumsum tulang. Saat jeritan ketakutan itu bergema, Suking bagaikan angin kematian. Dia muncul di depan seorang kultivator tingkat 6 istana, dan belatinya menebas tenggorokan seseorang. Terdengar suara mendesis, lalu darah menyembur. Saat kepala itu jatuh, Suking menendangnya, mengubahnya menjadi serangkaian bayangan yang melesat menuju kultivator pengawal hitam Holy Tide lainnya. Di sana, bayangan itu meledak, menyemburkan darah beracun ke segala arah. Kultivator itu mundur,
terkejut, tetapi dia tidak cukup cepat untuk menghindari kematian. Dengan wajah tanpa ekspresi, Su King melangkah maju, melepaskan seluruh kekuatan tubuh fisiknya dari 7 istana. Angin kencang berhembus di sekelilingnya sehingga, dari kejauhan, tampak seperti badai. Su King sendiri bagaikan senjata yang menghantam kultivator pengawal hitam. Darah menyembur ke segala arah. Pada saat yang sama, racun terus menginfeksi para kultivator di sekitarnya. 3 kultivator pengawal hitam lainnya menjerit saat tubuh mereka mulai membusuk. Dalam sekejap, tubuh mereka berubah menjadi cairan berdarah yang terciprat ke tanah di bawahnya. Musuh-musuh lain di sekitarnya gemetar ketakutan yang luar biasa. Racun ini terlalu kuat. Semuanya lari, bukan hanya para kultivator pengawal hitam yang berpencar. Kong Xianglong, Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja tampak terkejut. Mereka dan orang-orang yang mereka lawan secara tidak sadar menjauhkan diri dari Su King. Ekspresi Su King tetap sama seperti biasanya. Semakin lama ia berinteraksi dengan racun ini, semakin ia merasa bisa mengendalikannya. Kemudian, ia muncul seperti hantu tepat di depan kultivator Holitite ke-9 yang pernah dihadapinya, seseorang dengan 7 istana surgawi. Tanpa ragu, ia melemparkan belatinya dengan kekuatan penuh. Namun, kultivator pengawal hitam ini luar biasa, meledak dengan kekuatan tubuh fisik, ia meraih belati untuk menghentikan momentumnya. Namun, begitu dia menyentuhnya, jarum-jarum menusuk keluar dari selubung yang membentuk gagangnya. Wajah kultivator pengawal hitam itu muram saat rasa sakit yang hebat menjalar dari lengannya hingga ke jantung, pikiran, dan jiwanya. Tak mampu melepaskan belati itu, dia hanya bisa menyaksikan belati itu menusuk tenggorokannya lalu tersentak ke samping. Kemampuan itu adalah kekuatan rahasia belati yang belum pernah dibutuhkan Su King sebelumnya. Kelemahannya adalah setiap kali dia menggunakan belati itu, dia harus menahan rasa sakit menusuk yang diakibatkan oleh memegangnya. Untungnya, dia sudah lama terbiasa dengan sensasi itu, dan hampir tidak merasakannya lagi. Setelah mencabut belati dari tenggorokan kultivator itu, Su King hendak melanjutkan pertarungan ketika ekspresinya berubah dan dia melangkah ke samping tepat waktu untuk menghindari pedang yang melayang. Berbalik, dia melihat musuh dari 7 istana melepaskan teknik kelas kekaisaran. Sebuah tangan hitam besar terulur dari belakangnya, menuju dengan momentum mematikan ke arah Su King. Kali ini, Su King tidak perlu melakukan apapun. 2 kultivator tingkat 6 istana menyeringai masam, lalu menerjang ke arah rekan mereka dari tingkat 7 istana. Sambil melakukannya, masing-masing meneriakkan hal yang sama. Tuan dan majikan saya mengucapkan salam. Kemudian mereka meledakkan diri. Pemandangan mengerikan itu membuat semua kultivator garda hitam Holitite lainnya merasa muram. Ledakan dahsyat yang disebabkan oleh 2 kultivator 6 istana yang meledakkan diri menghantam kultivator 7 istana, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kemudian dia tampak sangat terkejut saat mengulurkan tangan untuk meraih tusuk sate besi hitam yang melesat ke arahnya entah dari mana. Namun, meskipun dia meraihnya, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tusuk sate itu dengan petir merahnya yang tak berujung. Tusuk sate itu menusuk tepat di kepalanya, mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Kemudian belati Su King melayang di udara dan menusuk jantungnya. Setelah ditarik keluar, belati itu menusuknya kembali sebanyak 7 kali berturut-turut, setiap tusukan sangat brutal. Saat jeritan bergema, Su King menyimpulkan bahwa ia telah cukup berbuat dengan racunnya. Para kultivator pengawal hitam di sekitarnya semuanya meleleh. Teror terpancar di wajah mereka saat menyadari bahwa kekuatan kultivasi mereka tidak berdaya untuk membantu mereka. Itu sudah cukup. Mata bayangan di dahinya berubah kembali menjadi peti mati. Peti mati itu terbuka, dan Su King melangkah keluar. Pada saat yang sama, dia memastikan untuk mengucapkan kata sandi dengan lantang agar tidak mengungkapkan sihir rahasia penggabungan bayangannya. Selanjutnya, Su King menggunakan seni perebutan Dao Bruglum miliknya. Dengan gerakan cepat, dia mengubah tangan kanannya menjadi semi-transparan dan menusukkannya ke dada musuh 6 istana. Kultivator itu berjuang, tetapi tidak ada gunanya. Su King mencabut inti emas dari tubuhnya. Saat ia menyerapnya, tetesan darah berjatuhan di mana-mana. Saat jeritan memilukan terdengar, gagak emas muncul di belakangnya. Gagak itu kini memiliki 42 ekor berapi yang membawa cahaya ke kegelapan sebelum fajar. Mata gagak emas itu bersinar terang saat Su King,
yang masih menyerap inti emas, mengirimkannya ke tangan hitam yang dibentuk oleh teknik kelas kekaisaran pengawal hitam. Tak mau kalah, bayangannya membentang. Sang petani terserap dalam 3 cara. Sesaat kemudian, teknik kelas kekaisarannya runtuh, tubuhnya merana, dan istana surgawinya hancur total. Siapapun yang menyaksikan ini akan sangat tercengang, cara bertarung Su King sungguh ganas dan tak tertandingi. Meskipun begitu, Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit tidak jauh di belakangnya. Dusky Spirit telah berubah menjadi Cyclops raksasa berbulu hijau. Ini adalah iblis tingkat tinggi yang unik bagi sekte demonisasi Void tertinggi, dan mata tunggalnya menyala dengan api jiwa gelap. Tubuhnya sangat iblis, karena ia memiliki 4 tonjolan berdaging yang tampak seperti jari-jari raksasa. Di ujung setiap jari terdapat wajah ganas yang akan melahap musuh. Dan jika salah satu jari dihancurkan, jari-jari itu akan tumbuh kembali beberapa saat kemudian. Sir Mountain River dikelilingi kabut darah. Ia terluka di sekujur tubuhnya, tetapi itu karena ia ahli dalam menanggung luka untuk rekan-rekannya. Tekniknya terkait dengan garis keturunan, dan itu memastikan bahwa semakin banyak luka yang ia terima, semakin kuat ia jadinya. Saat ini, ia tampak mengabaikan semua lukanya. Saat ia semakin gila, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak ada yang lain. Kurcaci milik Wang Chen juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya diselimuti petir, bahkan memiliki lampu kehidupan petir di atas kepalanya, memberinya kecepatan luar biasa. Kemudian tiba-tiba ia berubah bentuk. Alih-alih menjadi kurcaci, ia tampak seperti seorang pemuda tinggi. Namun, seluruh tubuhnya ditutupi tato totem hitam yang menyerupai tanda penyegelan. Satu persatu, tato-tato itu mulai memancarkan aura dan fluktuasi yang mengerikan. Setiap kali ia membuka tanda segel tato, doppelganger non-manusia akan muncul. Lightbone, Rock Devils, Garment Fog, Smoke White juga ada di sana. Dengan semua doppelganger itu, ia bertarung sampai mati dengan 2 kultivator pengawal hitam 8 istana. Mereka semua juga memiliki pecahan harta karun magis, jadi meskipun mereka bukanlah tandingan sebenarnya bagi kultivator 8 istana, setidaknya mereka bisa mengulur waktu dengan mengorbankan diri untuk terluka. Kong Xianglong semakin membuat keributan. Naga emas di belakangnya meraung, membuatnya tampak seperti dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Ia juga diselimuti jubah darah. Saat ia bertarung melawan 3 kultivator setengah Naschen Soul, langit bergetar, dan bumi berguncang hebat. Ia hanyalah seorang kultivator Gold Core, namun dikelilingi oleh musuh setengah Naschen Soul. Meskipun demikian, ia tampaknya tidak berada dalam posisi yang bully, dan malah sangat perkasa. Inilah pasukan neraka Istana Pendekar Pedang untuk generasi ini, teriak salah satu kultivator pengawal hitam. Ketakutan pun melanda dan musuh-musuh pun berpencar. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, mereka mulai berjatuhan, darah menyembur keluar dari mulut mereka saat tubuh mereka membusuk menjadi lumpur berdarah. Su King terus menyerang. Gagak emas itu mengeluarkan teriakan gembira sambil terus melahap musuh. Dan tangan Gruglum Su King mengekstrak inti emas satu demi satu. Sayangnya, kecepatan serangannya tidak dapat menandingi kecepatan racunnya. Pada saat dia sendiri membunuh kultivator pengawal hitam ke-19, hanya tersisa 7 orang. 3 orang bertarung melawan Kong Xianglong. 2 orang bertarung melawan Sir Mountain River dan yang lainnya. 2 sisanya, hampir sepenuhnya membusuk. Bersama-sama, mereka terlatih-tatih menghampiri Su King, berlutut, dan menatapnya, mata mereka dipenuhi keputusasaan dan teror. Kemudian, mereka mengucapkan hal yang sama dengan suara fanatik. Tuanku, silakan terima ini sebagai hadiah untuk Anda, para pendekar pedang yang agung. Dengan itu, mereka menusukkan tangan mereka ke istana surgawi mereka sendiri, mencabut inti emas mereka, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala. Su King menggunakan tangan Gruglumnya untuk menyerapnya. Kemudian dia mengulurkan tangan, meletakkan tangannya di atas kepala para kultivator pengawal hitam yang ketakutan, dan memelintirnya dengan kuat. Suara retakan terdengar saat kepala mereka berputar menghadap arah yang berlawanan. Kemudian tubuh mereka terkulai lemas, mati. Hingga saat mereka mati, mulut mereka terpelintir membentuk seringai mengerikan. Semua orang yang hadir adalah pembunuh yang sama sekali tidak takut dengan tindakan membunuh itu sendiri. Tetapi, entah itu cara musuh putus asa saat mereka membusuk,
atau teror mereka saat mereka tampaknya membunuh diri mereka sendiri, ini jauh lebih menakutkan dan mengerikan daripada apapun yang pernah mereka lihat. Setiap orang yang hadir, baik teman maupun musuh, terguncang melihat Su Qing. Saat ini ia berdiri di tengah lumpur berlumpur yang mengerikan. Tidak ada mayat di sekitarnya, karena semuanya telah meleleh menjadi cairan. Gagak emas berkilauan di belakangnya, berteriak keras, bulu-bulunya yang menyerupai Phoenix mengeluarkan kobaran api saat ia terbang tinggi. Angin mengacak-acak rambut panjang Su Qing, memperlihatkan mata yang sangat tenang. Saat berdiri di tengah genangan darah, Su Qing mendongak ke arah Tuan Gunung Sungai dan yang lainnya, yang masih menahan 2 kultivator tingkat 8 istana. Kemudian dia bergerak ke arah mereka, mempercepat gerakannya dengan cepat. Pada saat yang sama, istana surgawi ketiganya meledak dengan gaya gravitasi yang menyebabkan semua racun terlarang di area tersebut dengan cepat berkumpul kembali tepat di sekelilingnya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi hitam, seperti kabut tebal yang dipenuhi dengan kumbang yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Mountain River dan yang lainnya tampak terguncang, dan kedua kultivator tingkat 8 istana itu merasa ngeri. Dikelilingi kabut hitam, Su Qing mendekat. Kedatangannya membelah medan perang, dan sebelum ada yang bisa melakukan apapun, dia menyerang salah satu kultivator pengawal hitam dari 8 istana. Kabut menyelimuti mereka, begitu tebal sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Tetapi mereka bisa mendengar teriakan, dan mereka bisa merasakan gelombang kejut yang menakjubkan. Tiba-tiba, Sir Mountain River dan yang lainnya tidak lagi menghadapi 2 kultivator tingkat 8 istana, melainkan 1. Situasi pertempuran telah berbalik. Setelah cukup waktu berlalu hingga sebatang dupa terbakar, Kong Xianglong yang ganas akhirnya berhasil mencabik-cabik salah satu musuh setengah Nas Chen Sol. Sir Mountain River dan yang lainnya juga telah mengalahkan lawan mereka. Yang terakhir dapat digambarkan sebagai makhluk mengerikan. Meskipun mereka tidak berada di level yang sama dengan Kong Xianglong, mereka masih memiliki kemampuan bertarung tingkat 7 istana yang puncak. Dengan menggabungkan upaya mereka dan mengeluarkan kartu truf mereka, mereka membantai seorang kultivator pengawal hitam Holy Tide tingkat 8 istana, dan selamat hanya dengan luka-luka. Sekitar waktu itu, jeritan memilukan terdengar dari kabut hitam Su Qing. Kemudian terdengar langkah kaki sebelum Su Qing melangkah keluar ke tempat terbuka. Matanya bersinar dengan cahaya aneh yang penuh pertimbangan. Luka-luka bersilang di sekujur tubuhnya. Dadanya hancur berkeping-keping, penuh daging dan darah. Pinggangnya terpotong sebagian besar, kakinya gemetar, lehernya berdarah deras dari luka yang tampak seperti bekas gigitan. Mulutnya berlumuran darah, dan tangan yang memegang belatinya terkulai lemas pada sudut yang tidak wajar. Sambil berjalan, dia meludahkan sedikit darah ke tanah dan melemparkan bola mata yang dipegangnya. Kabut racun di belakangnya kemudian mengalir ke arahnya dan menyatu dengan tubuhnya. Saat menghilang, terungkaplah medan pertempuran di belakangnya, dan sesosok berdiri di sana. Itu adalah kultivator pengawal hitam yang telah dia lawan. Tubuhnya sebagian besar telah larut, perutnya telah terkoyak dan inti emasnya telah diekstraksi. Istana surgawinya hancur, dia hanya memiliki 1 bola mata yang tersisa, dan itu menunjukkan ketidakpercayaan yang dialaminya sebelum kematian. Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan roh senja menatapnya, mata mereka berbinar. Su Qing mendongak menatap mereka, memuntahkan seteguk darah lagi, lalu berkata pelan, maaf telah membuat kalian menunggu. Membunuh yang itu sulit. Di belakangnya, kultivator pengawal hitam itu jatuh tersungkur. Mengingat kemampuan bertarung Su Qing saat ini, membunuh kultivator tingkat 8 istana seperti itu memang sulit. Selama pertarungan hidup dan mati itu, dia telah menggunakan setiap alat yang dimilikinya. Meskipun demikian, lawannya dengan ganas menggigit sebagian lehernya. Meskipun begitu, dia telah banyak diuntungkan. Terlebih lagi, dia memang merasakan aura bulan merah pada lawannya, itulah sebabnya dia tampak termenung setelah pertarungan usai. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk merenungkan hal itu, karena sebuah jeritan kestongku terdengar dari kubah langit. Leher kultivator setengah Nas Chen Sol kedua baru saja dipatahkan oleh Kong Xianglong. Kultivator setengah Nas Chen Sol yang tersisa tampak sangat ketakutan. Bukan hanya Kong Xianglong yang dia takuti. Semua pendekar pedang ini ganas. Karena itu, tanpa ragu-ragu dia berbalik dan melarikan diri. Sambil menyeringai jahat, Kong Xianglong mengejar.
Sementara itu, Su Qing dengan tenang memukulkan tinjunya ke kakinya yang patah. Terdengar bunyi retakan saat tulang itu menyatu. Kemudian dia ikut mengejar. Karena itu, rasa puas di mata Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit semakin dalam. Meskipun mereka semua mengalami luka yang lebih serius, mereka mengabaikannya dan ikut serta dalam pengejaran, dengan niat membunuh yang membara. Jika mereka akan membalas budi atas hadiah kepada pengawal hitam, maka mereka akan membunuh semua orang. Mereka tidak jauh dari perbatasan, dan ahli setengah nas Chen Soul sebenarnya telah melihat perbatasan itu ketika para pendekar pedang menyusul. Kelima orang itu menyerang secara bersamaan. Dengan Kong Xianglong di sana untuk menjaga agar semuanya terkendali, tidak perlu diragukan lagi bagaimana hasilnya. Ledakan dahsyat terdengar saat kultivator setengah nas Chen Soul itu meledak menjadi potongan-potongan berdarah yang berjatuhan di perbatasan. Saat dia mati, aura ledakan meletus di sisi lain perbatasan, dan sesosok bayangan melesat ke arah mereka. Para pendekar pedang, sebuah suara meraung marah. Sebagai tanggapan, Kong Xianglong balas berteriak, "Hei kau, bodoh. Kita berada di Kabupaten Penyegelan Laut. Setiap kultivator nas Chen Soul non-manusia yang melintasi perbatasan ini akan langsung dibunuh oleh harta terlarang Kabupaten Penyegelan Laut. Silakan datang ke sini, Jalang." Kemudian Kong Xianglong berbalik dan melesat ke arah berlawanan. Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja sudah melarikan diri. Su Qing melarikan diri bahkan lebih cepat. Sesaat kemudian, seorang kultivator Holy Tide Parubaya yang mengenakan seragam hitam pengawal hitam muncul di perbatasan. Wajahnya sangat mengerikan saat ia menggertakkan giginya dan menatap Kong Xianglong dan yang lainnya yang melarikan diri. Niat membunuh mendidih di matanya, namun ia tidak berani melangkah melewati perbatasan itu.